Hai semua. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Erin. Pada hari ini kita kembali lagi nih di acara Weekly Talks. Nah, di samping saya sudah ditemenin seorang pembicara yang bernama Kak Tude. Hai Kak Tude. Halo Kak Erin. Apa kabar Kak? Baik Kak Erin. Baik. Kak Erin gimana kabarnya? Baik. Baik. Sehat kan Kak? Syukur masih sehat Kak. Oh, puji Tuhan ya Kak. Puji Tuhan. Nah, sebelum masuk ke topik nih Kak, Mm-mm. saya mau nanya dulu. Kan kita nih kurang lebih udah selama 4 bulan nih di rumah aja. Ya, Gimana sih kegiatan kakak selama pandemi ini? kegiatan saya yang pastinya saya bingung ya waktu pandemi itu harus ngapain kan. Ini anggaplah wabah. Tumben ya seluruh Indonesia juga kena, bahkan dunia. Ngapain ya? Paling cuma tidur doang sih. Tidur, makan, kalau jadwalnya kerja. Soalnya kan kalau saya kerja itu kan ada WFH-nya. Kadang kerja, besoknya work from home, jadinya di rumah. Jadinya itu aja sih. Makan, tidur, kerja. Habis itu belajar sedikit-sedikit, cari hobi baru lah gitu. Kalau Kak Arin gimana sih? Kan kalau WFH kan kalau mahasiswa nih, ngapain aja? Kalau kemarin kan selama di rumah aja nih, kan pasti masih kayak itu dong, kayak di rumah aja, masih kuliah. Jadi pas selama masih kuliah ya pastinya tetap ini dong melakukan perkuliahan seperti biasa walaupun melalui online. Tapi karena sekarang sudah libur ya jadi saya di rumah kayak bantu-bantu orang tua atau ada pun kerjaan yang lain gitu, kerjaan kecil-kecilan sih. Oh, kalau hobi Kak Iren apa sih waktu gini? Nggak ada ngerjain hobi apa gitu? Enggak sih, saya hobinya nggak ada Kak. Nggak ada? Iya. Wah, nggak ada. Terus nih Kak Tude, kita kan udah memasuki masa era new normal nih, ya kan? Erin pengen tahu nih, apa sih aktivitas kakak di era-era new normal ini? Sekarang kan udah eranya new normal kan, jadinya kita beraktivitas seperti biasa lagi dengan protokol kesehatan yang baru ya, makanya disebut new normal. Nah, dari pandemi ini saya punya hobi baru nih, menanam gitu. Apa ya? Kalau orang awam tuh berpikir tuh kalau menanam itu pasti kan kotor. Nah, saya searching gimana sih caranya nanam biar kita senang gitu, maksudnya nggak kotor gitu. Akhirnya saya ketemu gini, cara menanam ataupun metode namanya microgreens. Jadi microgreens ini microgreens ini tidak kotor. Selain itu bersih sih. Bersih ya Kak? Soalnya kan di era sekarang tuh kebersihan nomor 1 ya. Nah itu tadi istiqomah. Jadi intinya itu sebenarnya di masa pandemi ini atau di masa era new normal sekarang kita harus tetap menjaga kebersihan. Sekarang kita akan masuk ke topik nih Kak Tude. Siap nggak? Ya siap. Siap ya Kak? Siap. Siap. Kan kita topiknya nih sekarang itu tentang microgreens nih. Yang tadi saya bilang. Apa sih pengertian dari microgreens itu sendiri? Nah, microgreens itu, kita lihat ya, microgreens itu kalau dasarnya sih, micro kan kecil, greens itu hijau, ya secara bahasa sederhananya tumbuhan hijau yang kecil. Jadi microgreens itulah tumbuhan hijau yang kecil yang bisa kita panen di antara umur 7-14 hari. Jadinya waktu panen itu singkat banget, mudah. Selain itu bisa dibilang kakaknya tauge lah. Kakaknya tauge ya? Ya? Kakaknya tauge. Oke. Berarti sebenarnya intinya itu microgreens itu tumbuhan yang dipanen dari usia 7-14 hari. Ya. Intinya itu adalah tumbuhan yang kecil gitu ya Kak? Ya, sebenarnya kan gini, namanya tumbuhan sayur itu kan ada namanya prosesnya. Ada dari kecambah, habis itu microgreens dan sayuran yang biasa kita makan. Sebenarnya microgreens itu udah lama ya, udah ada, tapi istilahnya baru dikenal akhir-akhir ini. Awalnya microgreens itu cuma dipakai oleh chef itu sebagai garnish di salad tuh, makanan tuh garnish gitu, sebagai pelengkap lah. Gitu. Namun seiring berkembangnya zaman,
Microgreens itu dikembangkan, dikembangkan, diperbesar lah, bukan untuk garnish saja, tapi untuk dimakan langsung gitu. Soalnya apa ya? Cepet sih tumbuhnya gitu. Cepet ya Kak? Cepet. Dalam waktu cepat dan terus bisa langsung dimakan gitu. Ya, langsung bisa dimakan. Terus nih Kak, kan ini tadi Kakak bilang sejenis toge nih. Ya Mirip kan? lah. Adiknya toge kan tadi Kakak bilang. Kakaknya toge. Oh, kakaknya toge. Kakaknya toge. Terus apa sih perbedaannya kecambah dengan microgreens itu sendiri? Kok kayaknya kelihatan mirip banget gitu loh. Ya sih Kak. Kalau dilihat kan mirip ya, karena ukurannya kecil tuh. Kecambah atau toge itu apa ya? Kalau kecambah sama toge itu kan usia untuk dipanen itu 3 hari. Misalnya kita menanam toge, dia berkecambah saat umur 3 hari kita udah bisa panen. Jadi gini, awalnya tumbuhan itu kan ada 5 unsur utama untuk tumbuh nih. Yang pertama udara, habis itu air, cahaya, lalu ada namanya sistem pengakaran dan nutrisi. Nah, kalau kecambah ini dia hanya butuh 2. Toge ini cuma butuh 2, yaitu udara dan air. Jadinya pernah nggak sih lihat gini toge? Pernah. Lihat cara buatnya? Nah, belum ya? Toge. Nah, belum. Dulu pernah sih di SMA Kak. Kayak kan saya kan biologi tuh. Ada materi tentang tumbuhan. Nah, jadi disuruh buat toge gitu dari kacang apa sih namanya itu yang Kacang kecil? kedelai ya? Iya, kacang kedelai. Nah, jadi si toge ini dia tuh disemai di media tanam. Habis itu ditutup rapat-rapat biar nggak kena matahari. Soalnya dia cuma butuh udara dan air. Oh gitu. Nanti setelah 3 hari dia tumbuh. Dia kan warnanya kuning tuh. Sebelum dia daunnya mekar tuh sudah bisa dipanen. Nah, sedangkan microgreens ini yang tadi saya bilang umurnya 7 sampai 14 hari. Nah, setelah kita semai umur 3 hari sampai umur 3 hari itu kita tutup di tempat yang gelap, kita keluarkan. Nah, masuk nih unsur ketiga, yaitu cahaya. Jadi setelah dia kena cahaya, dia melakukan prosesnya dia sejak purba dulu, yaitu berfotosintesis. Jadi keluarlah dia klorofil, jadinya warnanya hijau. Ya, gitu sih bedanya, cuma dari umur panennya sama warnanya. Gitu. Jadi nih Kak, kan waktu SMA nih, saya kan disuruh buat tanaman toge tuh. Jadi ada yang disuruh dibuat di dalam ruangan dan ada yang di luar ruangan. Nah, jadi kenapa sih kok bisa matahari itu sangat mempengaruhi kan kalau yang di luar ruangan itu pasti kayak cepet layu gitu loh. Kenapa sih kok tumbuhan toge itu seperti itu? Sedangkan yang di dalam ruangan itu pasti tumbuhnya tuh kayak bagus gitu. Sebenarnya ya toge itu nggak perlu cahaya matahari sih sebenarnya. Dia cuma butuh udara sama air itu aja. Kalau dia kena matahari nanti warnanya hijau, nggak bagus dia. Kalau di dalam ruangan itu kan dia nggak kena matahari langsung, jadinya untuk membuat toge saja di dalam ruangan pun bisa. Nggak perlu cahaya matahari. Oke. Nah, terus nih Kak Tude. Pasti microgreens mempunyai kelebihannya dong. Ya. Apa sih kelebihan dari microgreens? Nah, dari awalnya minum dulu ya, boleh ya? Oh, boleh. Silakan. Nah, dari awalnya itu kan kita menanam kan pasti bingung nih, kita menanam apa sih? Habis itu tempatnya di mana? Pasti kita mikirnya kotor dan harus memiliki lahan yang luas. Nah, dari itu muncullah namanya sistem hidroponik. Ya, tidak luas, tidak memerlukan yang luas, tapi kelemahannya tuh dia awalnya kita membutuhkan biaya yang besar. Nah, setelah hidroponik itulah muncullah namanya microgreens. Nah, yang tadi seperti Kak Erin tanyakan kan kelebihannya apa? Yang pertama, microgreens itu tidak butuh tempat yang luas. Contohnya tempatnya pakai mica brownies ya, itu pun bisa. Lalu low maintenance, jadinya perawatannya tuh cuma kita semprot saja. Yang penting lembab ya, tapi tidak basah. Maksudnya tidak banjir gitu. Okay. Nanti soalnya kalau dia banyak mengenang air itu, nanti dia tumbuh jamur.
Oh, tunggu jamur. Oke. Terus keunggulannya lain tuh bersih. Oh, bersih. Karena kita bisa membuat microgreens ini di dalam rumah, jadinya kotoran debu-debu itu nggak nempel ya. Itu. Selanjutnya apa ya? Dari khasiat ya. Microgreens ini lebih sehat daripada sayuran biasa. Kenapa begitu? Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Tuh, kenapa? Kenapa? Nah, kenapa bisa dibilang lebih sehat? Karena microgreens ini nutrisinya itu kita dapat nutrisi dari microgreens ini adalah nutrisi yang murni dari bijinya. Jadi microgreens ini tidak perlu pupuk tambahan, tidak perlu pestisida karena umurnya pendek. Lalu nutrisi itu apa ya? Nutrisi alami lah, tidak nutrisi buatan seperti pupuk kimia itu. Kan kalau misalnya tanaman yang besar itu kan setelah dia besar harus kita isi pupuk. Nah, itulah penunjang dia untuk semakin besar kan. Nah, kalau microgreens ini tidak perlu pupuk karena nutrisinya itu yang kita dapat itu dari bijinya. Nutrisi biji biji hayati. Jadinya apa ya? Sehat banget karena gininya murni. Jadi itu bisa langsung dimakan tuh, Kak? Bisa. Rasa sayur. Rasa sayur. Enak nggak, Kak? Rasanya apa? Coba ya sekali. Apa, pahit, manis, asin? Kalau untuk pahit, tidak sepahit kayak sayuran dewasa ya. Tapi hambar, tapi saya rasa agak asam sedikit. Asam ya? Asam sih. Asam dari mana tuh? Dari tangannya kakak kan? Nah, dari batangnya mungkin ya. Oh, dari batangnya. Jadi rasanya ini tergantung dari jenis-jenis aja gitu. Oh gitu. Nah, terus nih Kak Tude, tadi kakak udah ngejelasin tentang kelebihannya dari microgreens itu sendiri. Banyak banget dong kelebihannya pasti ya. Bisa langsung dimakan. Dari nutrisinya lebih fresh, bersih. Tidak perlu tempat yang luas. Ya. Banyak lah ya. Banyak lah. Terus sekarang saya mau nanya nih. Bagaimana sih cara membuat microgreens? Mau tahu? Mau tahu? Tolong dong Kak, kasih lihat dong ke teman-teman semua. Biar semua bisa ya. Iya. Karena caranya gampang banget loh. Iya udah. Apa ya? Mana ya kertasnya? Oh ini dia. Yang pertama kan kita harus punya benih. Nah, jadi itu benihnya ya Kak? Nah, benih. Benihnya ya? Sebenarnya benih itu benih biasa aja. Bisa dicari di toko pertanian terdekat. Lalu apa ya? Kita siapkan tempat untuk menanamnya. Itu busa ya Kak? Ini namanya rockwool. Rockwool? Tahu nggak rockwool? Enggak. Rockwool ini tuh semacam media tanam ya, pengganti tanah. Oh, Ini gitu. terbuat dari bebatuan yang dipanaskan, jadinya serat-serat begini. Oh gitu. Kita siapkan. Sebenarnya media tanamnya itu bebas sih, kalau mau tanah bisa, kokopit bisa, arang sekam bisa. Nah, kenapa saya milihnya rockwool ini? Karena lebih bersih aja. Oh gitu. Kan nggak kotor kan? Tapi andaikan nih Kak, ini kan kakak pakainya rockwool nih. Kalau misalnya pakai kapas atau tisu bisa nggak sih? Kalau untuk kapas atau tisu sebenarnya bisa. Bisa ya? Tapi takutnya itu dia tidak bisa menunjang akarnya gitu loh. Karena tisu dan kapas itu kan tipis. Kalau mungkin tisunya dipertebal, bisa sih. Bisa ya? Bisa. Berarti itu memungkinkan untuk hidup juga ya? Memungkinkan karena media tanam yang memungkinkan untuk hidup tuh yang penting bisa dia menahan air itu. Oh gitu. Nah, tanah bebas. Apalagi tuh Kak yang ada? Kan tempat, ini kita tempatnya bebas sih. Bisa pakai barang bekas tapi yang penting bersih. Saya ini makainya gini, apa namanya, mika buat brownies. Ya. Berarti pakai botol-botol bekas juga bisa ya? Kalau botol bekas sih kan Yang kurang dibolongin gitu, yang di... bisa sih kalau Bisa pengen ya? ya. Tergantung gimana estetika kita aja. Oh, iya. Ya. Nah kan sudah ada rockwool, ada tempatnya, kita taruh ya di sini. Udah, kita basahi lah media tanamnya. Nah,
kita basahi pakai air. Terus bener-bener basah ya? Yang penting tidak banjir, harus basah aja. Basah. Kita basahin. Kita basah kan, kita Iya. basah. Lalu kita tebarlah benih ini. Benih. Sini Kak, saya pegang Kak. Pelan-pelan saja. Yang penting rata. Oke. Sebenarnya kurang basah ya, nggak apa-apa sih. Sebagai contoh aja. Oh ya, untuk tipsnya sebelum teman-teman nebar benih ini, sebaiknya benih itu dicuci ya. Kenapa dicuci? Takutnya masih ada dari pabrikannya itu semacam tepung-tepung gitu. Biasanya dicampur gitu emangnya? Tepung itu sih sebenarnya apa ya? Supaya benih ini tahan dari jamur. Saat benih itu saat ditanam kan ini sebenarnya untuk ditanam dalam tanah nih. Nah, saat dia ditanam ke dalam tanah itu takutnya kan tidak kuat ya. Ya sebenarnya sebagai penunjang aja. Tapi sebaiknya kita cuci 3-4 kali agar zat tepungnya itu hilang ya. Soalnya kan tadi kita makan sendiri, kita harus tahu bahan yang kita gunakan itu sangat bersih. Itu. Setelah ditebarkan seperti ini, nah kita pencet-pencet aja, biar dia masuk ke. Walaupun cuma dipencet-pencet gitu masuk ya Kak? Sebenarnya pakai gini bisa sih, pakai sendok. Pakai sendok. Bisa. Kita pencet-pencet kayak gini, biar dia tidak jatuh. Biar dia lengket gitu. Ya. Setelah itu kita semprotkan. Udah deh. Kakak semprotin apa tuh Kak? Air biasa Kak? Atau... Air biasa ya. Oh, air biasa ya teman-teman. Kalau saya sih biasanya pakai air galon. Air galon. Air galon, oke. Biar lebih bersih ya. Iya. Ya. Habis itu tinggal kita tutup. Oh, jadi itu ditutup. Ditutup. Habis itu kan kita tempatkan ke tempat yang gelap. Harus bener-bener gelap atau cuma di dalam ruangan gitu aja Kak? Harus benar-benar gelap sih. Kenapa? Karena agar bijinya cepat sprout, biar cepat berkecambah. Itu kita taruh di tempat yang gelap selama sama sekali nggak ada cahaya gitu ya? Selama kurang lebih 3 hari. Oh, 3 hari. Lalu nanti setelah 3 hari kita lihat kembali gitu, udah tumbuh atau belum? Pasti tumbuh. Pasti tumbuh ya Kak? Pasti tumbuh. Setelah 3 hari kita buka, langsung kita kenalkan ke cahaya. Biar dia berfotosintesis dan warnanya hijau. Oke. Gampang kan? Gampang kan? Gampang sih Kak. Gampang kan? Gampang banget. Tinggal beli wadahnya juga bisa cari sendiri di rumah. Bibitnya gampang juga dimanapun bisa ada. pakai tisu atau kapas, asalkan tebel gitu ya Kak? Asalkan tebel bisa menampung air. Berarti air keran juga bisa ya kayak kalau tadi kan Kakak air galon Ya, tuh, air minum. Ya, air keran bisa. Air keran bisa. Saya gitu. air galon cuma sok-sokan saya aja. Oh gitu. Di rumah kan ada air Iya, galon orang kan. kaya ya Kak soalnya. Enggak juga. Oh bukan, saya kira kaya. Rasanya lebih enak pakai air galon. Oh gitu, rasanya lebih enak ya. Beda ya? Beda. Beda, oke. Air keran sepet-sepet. Oh sepet-sepet gitu nanti jadinya. Oke. Terus nih Kak, tadi kan Kakak udah ngejelasin nih gimana cara membuat microgreens itu sendiri. Ya. Nah sekarang saya mau nanya lagi nih, bibit apa sih yang cocok untuk microgreens sama media tanam apa saja sih yang digunakan? Nah kalau untuk bibitnya yang cocok itu sebenarnya hampir semua cocok sih. Tanaman sayuran-sayuran itu semuanya cocok sih untuk microgreens. Contohnya ini pakcoy, lalu caisim, red radish, bahkan kangkung pun bisa. Oh kangkung bisa? Sama biji bunga matahari pun bisa. Belum pernah kan? Belum. Nah, sebenarnya yang microgreens yang paling enak itu dari biji bunga matahari. Rasanya apa Kak? Rasanya manis. Manis ya? Ada sedikit manis. Oh gitu. Jadi bunga matahari rasanya manis ya? Bukan bunga mataharinya, biji bunga matahari kan bijinya manis? Enggak, biji dia tumbuh gitu. Nah, tanamannya itu kita udah makan manis. Ya, manis. Oh. Lalu untuk media tanamnya yang seperti saya bilang itu tanah, yang paling gampang kita dapat tuh tanah. Tanah, habis itu kokopit. Kokopit ya. Apa tuh Kak kokopit? Kokopit itu dari serbuk-serbuk kelapa. Oh gitu. Diolah jadilah kokopit. Kokopit. Langsung habis itu rockwool pun bisa yang seperti saya bilang itu.
Itu sih media tanam yang recommended. Nah, Itu aja nih kak. nah, sama seperti yang Kak Irin bilang tadi itu, tisu kapas pun bisa asal tebal, dan intinya media tanam yang baik itu yang bisa menampung air. Yang bisa menahan akarnya Ya, juga ya kak. menahan akarnya juga. Supaya nggak jatuh gitu nanti betul tanamannya sekali. kan sayang banget ya, udah rugi lama-lama. Nggak lama sih sebenarnya, Ya sih. cuman kan sayang aja gitu. Ya, sayang. Terus nih kak, pasti tentunya saya dan teman-teman di rumah semua pasti kepo dong, berapa sih biaya dari kakak membuat microgreens ini? Untuk kita membuat microgreens itu sebenarnya murah ya. Mm-mm. Tebak berapa sih? Kira-kira? 20.000 nyampe nggak? Hampir benar. Hampir benar. Hampir benar. Di bawahnya? Di bawah sih. Oh, di Nah, bawah. kalau untuk membuat microgreens itu sangat murah ya. Nah, yang pertama, kita mica ini kan bisa mica bekas, bukan bekas sih, sisa-sisa mica yang dipakai oleh ibu kita misalnya buat brownies kan bisa kita pakai, atau bak yang bekas lah bisa. Kalau mau beli harganya 1.000-2.000-an lah. Ya, kalau Rockwool, media tanamnya saya pakai Rockwool. Kalau misalnya mau mengikuti Rockwool itu harganya yang sepanjang 30 cm itu cuma 25.000. Misalnya kan dibagi jadi 10, anggaplah 2.500. Iya. Lalu bibit segini harganya 15.000. Tapi kan kita tidak langsung pakai semua, bisa dipakai 3 kali. Ya total nggak Tapi sampai sebenarnya nggak harus bibit itu kan kak? nggak harus sih, bebas sih bibitnya. Bebas ya? Yang penting tanaman, maksudnya yang penting sayuran sih. Sayuran ya? Heeh. Jadi Itu harganya, aja nih kak? jadi harganya nggak sampai 10.000. Nggak nyampe 10.000 Ya, ya kak? cuma sebenarnya yang kita butuhin cuma bibitnya yang mahal sebenarnya. Cuma bibitnya. Media tanam kan tanah pun boleh. Tapi bibitnya itu isinya banyak nggak sih kak? Bibit kalau ini saya yang 15 ribuan nih, isinya 2 gram itu ratusan sih. Oh ratusan. Bisa dipakai 3 kali kalau yang ukuran seperti ini. Oke. Murah ya? Murah sih? Nggak mahal kan? Enggak sih. Murah lah. Menurut saya. Ya. Menurut kakak murah nggak? Saya murah banget. Murah ya. Nah, daripada saya buat hidroponik, lama-lama kan Nanti kasih saya ya kak. Boleh Mau? nggak? Boleh? boleh. Boleh? Boleh nggak? Buat teman-teman kalau mau, boleh saya kasih semuanya. Oh ya. Semuanya guys dikasih. Biar habis sekalian. Giveaway ya, giveaway. Kalau mau ya, Giveaway. tinggal DM. Dapat microgreens. Oke nih kak. Nah, Kan tadi kakak udah ngejelasin nih biayanya. Terus kan pasti selama kita menanam microgreens itu sendiri pasti ada kayak jamurnya, terus hama-hamanya. Nah itu gimana sih tips and triknya supaya nggak terkena yang hal-hal seperti itu? Nah, kalau tips and trik untuk merawat microgreens ini, yang pertama, kita itu kalau nyiram, kita tinggal semprot aja. Semprot, jangan terlalu banyak, yang penting basah dan tidak banjir di sininya. Kenapa? Karena yang tadi untuk menghindari jamur itu sendiri. Nah, untuk hamanya, untuk menghindari hama microgreens ini, karena tumbuhan ini usianya dari 7 hari sampai 14 hari, jadinya hama itu belum sempat muncul. Biasanya hama itu muncul pada tanaman yang usianya tua. Lalu untuk apa ya? Untuk lebih mencegah hama. Kan microgreens ini bisa kita tanam di rumah. Di dalam rumah pun bisa. Contoh, kita tanam di kamar, kita taruh di samping jendela pun bakal tumbuh. Gitu sih, gampang kan? Tapi kan tadi kakak bilang tuh sendiri harus benar-benar di tempat yang gelap, Ya, untuk yang yang tidak terkena cahaya Ya. matahari. untuk yang di tempat gelap itu, dari kita menyemai menabur bibit itu sampai dengan umur 3 hari. Oh gitu. Ya, setelah 3 hari sampai seterusnya, kita kasih cahaya matahari. Walaupun cahaya mataharinya tidak full karena di kamar, itu pun masih bisa tumbuh. Iya. Habis itu, untuk kita menanam benih microgreens yang gede ya kayak kangkung kan agak gede. Nah, sebaiknya kita rendam sih dulu, rendam sekitar Apanya tuh kak yang direndam? benihnya. Oh benihnya. Sekitar 2 sampai 3 jam. Karena apa? Agar benihnya mudah sprout menjadi kecambah. Lalu yang ketiga, ya udah gitu aja. Udah gitu aja. Yakin kalau coba pasti bisa. Pasti bisa ya kak? Pasti bisa, pasti tumbuh. Kalau misalnya nih, Ya, saya nggak bisa nih, gagal nih, kakak mau tanggung jawab nggak? ya saya tanggung jawab.
Berani Ya. nggak ada kakak tanggung jawab kalau misalnya saya gagal. Guys, saya tanggung jawab kalau nggak tumbuh ya. Tapi bercanda. Bercanda ya guys. Bercanda. Terus nih kak, kan kita udah bahas nih semua. Mulai dari pengertiannya, Dan perbedaan kecambah sama microgreens itu sendiri, habis itu kelebihannya, biayanya, dan tips and trick gimana sih supaya tidak terserang hama, misalnya Ya. gitu. Kan saya udah selesai nanya nih, waktunya kita tutup nih kak. Nggak Udah apa-apa ya? dong? ya nggak apa-apa lah. Tutup aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kak? Ya nggak apa-apa. Nah, teman-teman semua, tadi kan Kak Tude udah menjelaskan tentang bagaimana tanaman microgreens itu sendiri. Jadi teman-teman semua bisa mengaplikasikannya di rumah masing-masing ya, teman-teman. Jangan bosan-bosan ya. Ya. Jadi pembicara di sini. Microgreens, makanan sehat untuk kita semua. Nanti kita pas aku hitung 1, 2, 3, kita bilang bye gitu ya Kak. Ya. Siap? Siap? Siap. 1, 2, 3. Tiga. Bye Bye. semua.